Assalamualaikum sahabat Mbak Yuevi. Jumpa lagi bersama Mbak Yuevi dalam acara Mbak Yuevi Menyapa UMKM dalam program Dongkrak Bisnis bekerja sama dengan media online wartausaha.com. Hari ini Mbak Yuevi akan menyapa salah satu UMKM yang ada di DKI Jakarta yang membuka kantin di RSUD Pasar Minggu. Mau tahu seperti apa bisnisnya dan kemudian bagaimana perjuangannya selama ini? Yuk ikuti Mbak Yu. Halo, assalamualaikum Bu Daroja. Apa kabar Bu Daroja? Alhamdulillah baik ya. Saya dengan Mbak Yuevi dari Mbak Yuevi Menyapa yang hari ini hadir dengan program Dongkrak Bisnis bersama dengan media online wartausaha.com. Bu Daroja atau Mbak Bu Oja ya saya panggilnya ya. Bu Oja gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Seneng nggak saya datang ke sini? Bu, karena Mbak Yuevi mau menyapa Bu Oja nih hari ini. Bu Oja, gimana ya usahanya sekarang? Ya, alhamdulillah deh. Alhamdulillah ya. Sedikit-sedikit ada pemasukan. Oke, Bu Oja boleh tahu nggak sih? Ini namanya Warmindo Bang Fendi. Fendi. Kenapa dinamain Bang Fendi? Fendi suami, kalau warung nasi ini aja saya. Oke. Oh jadi ada dua ya? Ada dua. Oh ada dua di sini. Ibu pegang dua ini ya, Iya. ada dua usaha. Jadi satu adalah yang Warmindonya, Iya. satu yang adalah Uni Nasi Padang Uni Oja. Kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Boleh. Yuk Bu, silakan Bu. Oke, Bu Oja ya, Bu Oja. Boleh cerita dikit nggak Bu tentang usahanya Bu Oja nih? Cerita dari awal. Iya, dari awal ketemu ide usahanya seperti apa sih? Ini mulanya saya kan dagang di pasar, dagang kerudung, terus agak sepi. Nah, terus ada ide saya pengen dagang nasi gitu, biar ada melonjak lah, penghasilannya bertambah. Nah, setelah jalanin, alhamdulillah sih agak berkembang. Tapi setelah ada pandemi ini agak merosot lagi penghasilannya. Gitu. Merosotnya kenapa tuh Bu Oja? Boleh cerita nggak sih? Boleh, karena kan ada di rumah sakit nggak ada pasien umum, terus nggak ada yang pada besuk. Biasanya kan ramenya ada yang besuk, ada pasien umum. Terus sekarang kan pasiennya COVID semua. Oke. Terus jadinya penjualannya penjualannya agak berkurang. Terus strategi apa nih buat bikin supaya usahanya jadi lebih maju? Nah, pengennya sih saya berusaha yang benar, pengen maju ya. Bagaimana caranya lah? Gimana caranya? Pengen usaha kayak orang-orang tuh online apa gitu, tapi biar bisa pengen belajar dulu. Oke, belajar usaha melalui online. Tapi udah pernah ngelakuin atau udah pernah lihat-lihat kiri kanan ngelakuin itu belum? Ada sih yang pernah ini yang daripada dia kayak ibu ini, tapi saya belum berani gitu. Kenapa? Belum bisa banget. Kenapa nggak berani? Ya, belum bisa. Belum Kalau bisa. udah bisa, nah baru Terus supaya bisa mesti ngapain? harus belajar. Nah, belajarnya sama siapa? Ya paling ntar sama anak atau sama siapa. Kapan jadinya mau belajar untuk online-nya? Ya pengennya sih secepatnya. Secepatnya supaya bisa Bisa jualan. jualan lebih tambah penghasilan. Terus kalau saya boleh tahu nih, Bu Oja, Ibu mimpi terbesarnya Bu Oja apa sih? Kita misalnya sih pengen usahanya lebih besar lagi. Pengen usaha yang lebih besar. Sebesar apa nih? Ya, kayak yang kayak orang-orang lah gitu. Besarnya seapa kayak orang-orang? Orang-orangnya orang-orang yang mana? Ini kan yang meningkat, bisa punya kios bertambah. Oke, kiosnya bertambah. Rencananya mau punya kios berapa? Rencana semuanya pengen 3 lah. 3. Cukup 3? Cukup kalau bisa. Terus buat ngewujudin 3-nya gimana caranya? Kita berusaha. Berusaha. Terus sambil ya pengen belajar usaha online itu deh. Oke, belajar usaha online. Karena sekarang orang udah banyak beralih yang ke online. ya. Jadi mau nggak mau Bu Kita Oja harus belajar Oke. buka online juga. buka online. Jadi nanti mau belajar untuk belajar. Belajar buka usaha online.
kalau gitu. Ya udah, Mbak, maaf silakan minum. Oke, terima kasih banyak. Jadi Bu Oja, saya terima kasih nih udah bisa Sama-sama. datang dan ngobrol dengan Bu Oja. Jadi memang kesulitan saat ini itu merupakan sebuah tantangan buat Iya. Bu Oja. Jadi jangan dipandang sebagai sebuah kesulitan, Iya. tapi pandang sebagai sebuah tantangan. Kita harus Nah, harus maju lagi, harus lebih baik lagi, harus rencananya lebih matang dipatengin, rencananya dimatengin, terus ngatur gimana keuangannya. keuangannya ya harus benar. Oke Bu Oja, saya boleh tahu nggak? Waktu dulu mulai usaha, modalnya berapa sih? Saya dulu pertama-tama modal usaha yang buat ini aja ya, belanja-belanja itu sekitar ada 5 jutaan 6 juta lah sama Indomie tuh kan, sama segala ini isi roti gitu. Itu setelah berapa bulan tuh udah kembali. Kembalinya dalam berapa lama Bu? Sekitar 3 bulanan lah. 3 bulan udah balik modal ya. Balik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus kesini lagi ya begini keadaannya pas pandemi. Pas Jadi pandemi kayak gini. yang ada kita malah numpuk terus. Oh. Belanja aja juga harus dikurangi. Oke. Soalnya larisnya juga kan orangnya nggak terlalu banyak, nggak seperti semula dulu. Oke. Jadi sekarang otomatis omset jadi berkurang Omset ya Bu. berkurang. Kalau dulu sebelum pandemik berapa Bu omsetnya Bu? Omsetnya sekitar 4 jutaan satu hari. 4 juta satu hari. Bersihnya dapat Bersihnya paling 3 jutaan. 3 jutaan 3 ya. juta udah bersih. Udah bersih. Udah kembali ke modal. Nah, sekarang setelah pandemi Sekarang mah harus palingan 500. Belanja ya lebih dari segitu. Gitu ya kita harus bisa lah. harus bisa Harus diatasi bisa ya Bu diatasi, ya. dikorek-korek. Ngorek-ngorek apa nih? Ya, iya, harus ada yang disimpan gitu. Jadi ntar kalau nggak kurang kita bisa ambil lagi buat tambahan. Jadi ngambil uang yang di tabungan. Di tabungan. Oke, tapi selama ini Ibu dalam pengaturan keuangannya gimana? Apakah sudah melakukan pengaturan keuangan yang benar atau masih nyampur-nyampur sama uang pribadi nih? Nyampur, iya. Waduh, Kalau dulu bisa pisah, tapi kalau sekarang ya akhirnya jadi nyampur. nyampur lagi. Ngambil lagi Ngambil dari yang udah lagi, disimpan. Yang udah disimpan kita ambil lagi. Kalau dulu kan kita pisahin uang pribadi, bayang ini. Kalau sekarang nggak bisa. Oke, jadi mudah-mudahan lah ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Apa yang Ibu Ya, harapkan? mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, jadi usaha kita juga tambah maju, bisa lancar lagi seperti semula. Oke, jadi impian Ibu terbesar adalah Adalah pengen buka toko di tempat yang lain. Pengen buka Ya, toko yang biar ada tambah-tambah yang ada. ada di mana-mana gitu. Kios gitu. Oke, jadi Ibu pengen banget punya kios Punya tambahan kios gitu ya. tambahan gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya tercapai ya Bu ya. Tercapai terus lancar ya. Oke kalau gitu Bu, makasih banyak ya. Sama-sama. Baik sahabat Mbak Yu, itu tadi bincang-bincang singkat Mbak Yu bersama dengan Bu Oja. Jadi Mbak Yu hari ini sudah menyapa Bu Oja dan ternyata Bu Oja ini punya mimpi yang luar biasa loh ya. Bahwa Bu Oja ingin punya minimal 3 tempat lagi yang sama dengan yang saat ini. Dan kita sama-sama doakan supaya mimpi Bu Oja bisa tercapai. Baik sahabat Mbak Yu, kita akan jumpa lagi dalam episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yu Evi dari Warta Usaha. Hari ini hadir untuk membersamai UMKM di Indonesia. Yang salah satunya kita berada di Pasar Jaya yang ada di Bukit Duri. Hari ini kita akan melihat satu UMKM di Indonesia yang fokus menjual bumbu dapur. Nah, siapa dia? Yuk ikutin Mbak Yu Evi ya dalam acara Dongkrak Bisnis. Silakan.
Ibu, assalamualaikum. Apa kabar Bu? Iya, gimana nih Bu hari ini? Ya, alhamdulillah sih. Bu, saya boleh sini ya? Oke, dengan Mbak Herna ya. Mbak Herna, bisnisnya gimana nih sekarang? Ya bisnisnya ya gitu deh Bu, menurun banget. Kenapa bisa nurun Bu? Covid. Pandemi ya. gitu. Oke, Bu, saya sebenarnya ini dari media Warta Usaha. Di mana Warta Usaha ini adalah salah satu media yang nantinya bisa menjadi saluran informasi bagi para wirausaha di Indonesia. Nah, kehadiran kami ini dalam acara Mbak Yu Evi Menyapa, dan nanti Mbak Yu juga akan lihat nih kira-kira Mbak Heran ini bisnisnya apa, terus udah gitu dalam hal-hal apa yang kira-kira Mbak Heran ini ngelihat, aduh posisi sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kita akan ada wawancara sedikit ya Mbak Heran nih ya. Mbak Herna. Oke, Mbak Herna, kalau saya boleh tahu nih, ini usahanya apa aja sih? Ini bumbu giling, cabai giling. Jadi ada bumbu rendang, semua bumbu komplit lah gitu. Oke. Cabai semua giling di rumah. Oh, gilingnya di rumah, nggak di sini? Enggak. Oke, saya boleh lihat ininya? Oh silakan Kak. Lihat ya. Oke, ini tuh apa nih? Ini bawang putih. Ini Bawang putih, bawang putih. Ini kemiri. serai, jahe, lengkos, kunyit. Jadi komplit ya. Komplit. Ini Ketumbar. Ini bumbu rendang. oke. Jadi ini semuanya nih diracik di rumah. Enggak sih, ada sebagian Ada di kita rumah. giling di pasar induk gitu. Gilingnya di Pasar induk. pasar induk. Selain itu juga ada yang berupa mentah-mentahan Iya, ya. mentah-mentahan gitu. Oke. Ada daun-daunan dan jeruk. Ada daun jeruk gitu ya. Oke, Mbak. Kan ini produk yang nantinya bahan-bahan baku ini yang nantinya akan dijual ke para pelanggan. Betul ya, customernya. Banyak nggak sih sekarang pelanggannya? Udah turun. Turun. Jauh. Turun jauh. Oke, kenapa sih bisa turun? Apakah karena pandemik atau karena apa sih? Pandemik. Karena pandemik ya. Jadi langganan biasanya beli full, contoh misalnya biasa 50.000, dia turun 25. Kadang sehari, kadang 200 kali, kadang 300 kali. Oh gitu. Oke. Jadi mereka pun juga sama, di sana juga mereka dengan juga sepi juga. Udah sepi juga ya. Ini kalau misalnya disajikan seperti ini suka banyak ini ya, apa namanya, kayak gini-gini. Nah ini apa sih supaya biar bisa rapi ini digimanain sih Mbak Herna? Ini nanti ada suami saya yang rapiin. Oh, gitu. Dia sebelum tutup nanti dilap-lapin dulu, dibersihin. Itu ada tutup-tutupannya Oke. contohnya. Nanti contoh tutupannya seperti ini nih, Kak. Kasih, nah. Nanti sama dia dilapin dulu, dibersihin. Itu rapet. Nanti kan ini ada terpaket di belakang gitu. Nanti ini biar bersih, nggak ada tikus, ada kecoakan. Nanti ini ditumpuk lagi. Oke. Ini nanti kuatnya berapa lama tuh Mbak? Kalau itu? Alhamdulillah sih bumbu kita bisa kuatnya lama, taruh kulkas aja ya. Oke. 1 bulan. 1 bulan. Wah, keren banget 1 bulan ya, bisa kuat untuk dipakai berulang ya. Oke. Terus Mbak, nah terkait dengan ini nih bisnis katanya lagi turun atau apa segala macam nih. Kalau menurut Mbak Herna nih, apa sih yang bisa dilakukan sebagai seorang wirausaha nih yang lagi bisnisnya lagi turun selain jualan offline? Ini kan jualannya langsung nih. Nah, kira-kira apa lagi sih yang terpikirkan oleh Mbak Herna nih selain jualannya dengan offline di tempat, apalagi nih Mbak Herna? Iya, pengen sih kita mencoba online ya. Cuman kan sekarang kan juga target online juga saya belum ngerti banget cara online kayak gimana. Apalagi kan kalau online kayak gini kan kita bingung per pak itu berapa. Orang kan kagak ada yang tahu. Kalau bumbu itu kan ada yang kiloan, ada yang ini. Kalau misalnya di online, kita pasang nih 5.000 per bungkus. Kita nggak tahu itu buat berapa kilo daging atau gimana kan. Jadi kalau misalnya bumbu sih kalau saya pikir sih lebih baik memang offline datang gitu. Biar kita namanya berapa kilo gitu, jadi kita bisa tahu. Jadi selama ini baru offline. Pengen sih online, cuman kita Pengen berpikir online. kayak gitu. Kalau misalnya terpikirkan untuk online, berarti sebenarnya Mbak Herna ini sudah mau berpikir untuk bagaimana mendigitalisasi usahanya, betul ya? Cuma belum terpikir gitu. Belum. Atau gimana? Sebenarnya kan udah terpikir nih sebenarnya. Enggak, belum ada yang pengerjaannya begitu. Kayak masuk suami kan juga masih sibuk gitu, jadi nggak mungkin dong saya sendirian gitu.
Kan suami juga kadang-kadang kerja ya biasa kuliah harian. Oke. Kalau ada kerjanya ada jalan, kalau ada kerjanya ya udah. Oke. Nah, menurut Mbak Herna nih, kalau udah punya keinginan untuk mendigitalisasi, tadi bilang katanya nggak ada waktunya gitu kan ya. Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya dilakukan nih, menurut Mbak Herna nih, dilakukan pada saat-saat lagi nggak ada konsumen itu? Bisa nggak sih? Kan ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam 6 sampai jam 11. Jam 6 sampai jam 11. Setelah jam 11 Mbak Herna ngapain? Aku tetap di rumah, Di rumah. ngurus rumah Tangga anak-anak. gitu ya. Setelah itu fokus dengan urusan rumah tangga. Betul. Bisnisnya cukup sampai dengan jam 11. Setelah itu kan suami paling yang belanja, giling-giling kan ada tuh, dibantu orang tua sih. Giling bapak, metikin cabai ada gitu. Jadi saya tugasnya paling di pasar jualanin gitu doang. Strateginya berarti hanya baru sampai di offline ya. Untuk yang digital masih kekurangan tenaga lah dibilang ya. Iya, Kekurangan tenaga, terus nggak ada yang ngerjain gitu ya. modalnya juga Kak. Aduh, modal lagi nih. Apalagi kan sekarang nih apa-apa semua pada naik Kak, ya pusing Kak. Jadi yang beli juga pada pusing, gimana yang jual gitu. Gitu Kak, yang beli juga pada teriak Kak. Beli juga, dikit banget. Nah habis gimana, emang saya pada mahal semua kan gitu loh. Oke. Malah kadang biasanya kan juga ini 10 kilo atau gimana 3 kilo susah banget. Semenjak pandemi ini benar-benar, jadi intinya kan kalau dagang rumah orang-orang, jadi intinya kalau misalnya di pasar tuh kalau kayak di rumah di warteg itu udah rame, biasa pasar ikut rame gitu. Jadi ritmenya kalau misalnya di jualannya rame, pasti di pasar juga ikut rame gitu. Warteg itu pasar rame, pasti pasar ikut rame lah. Kena dampak dong, seperti ikan, daging, yang tak sayur-sayuran juga kena dampak juga. Semua kena dampak. Jadi semuanya intinya ya memang kayak langganan saya bilang kok berkurang sih. Habis gimana, itu juga masih banyak gitu. Masa juga ikut banyak begini sama. Kalau Mbak Herani pernah, Mbak Herna ini pernah dengar nggak sih ada yang jualan online sayuran? Pernah nggak dengar itu? Ada. Pernah. Apa yang terfikirkan oleh Mbak Herna ngelihat orang jualan sayuran secara online? Pengen sih gitu, pengen kayak gitu. Cuman kan yang saya pikirkan takutnya kan gini loh. Kita kan bumbu yang saya tadi bilang tadi, takutnya untuk konsumen nggak tahu ukurannya gitu. Paling kan taunya misalnya 5.000, takutnya harga lain-lain gitu kan. Kayak misalnya kayak yang nggak pakai cabai kita 3.000 dapat, 5.000 dapat. Cuman kan takutnya ketika dia masak ukurannya beda, kedelainya jelek. Tadi dibilang ini bisa tahan sampai 1 bulan. Nah, pernah lihat nggak bumbu-bumbu yang di dalam tempat kemudian dia jualin secara online? Pernah lihat nggak? Belum pernah ya. Nah, Mbak Herani coba lihat di situ tuh sebenarnya kita banyak banget sih yang jualan bumbu sekarang sudah pakai kemasan. Karena tadi Mbak Herani bilang ini bisa sampai sebulan, sebenarnya kan bisa dibentuk tuh, ya kan? Dibuat satu kemasan yang cantik, kemudian diukur misalnya ukurannya 500 gram misalnya, atau 250 gram. Apalagi kalau udah awet sebulan nih, menurut saya sih ini menjadi satu hal yang ini nih yang bisa jadi terobosan nih. Menurut Mbak Herani gimana? Iya, pengen itu tadi sih, pengen kayak yang tadi kakak bilang kan, pakai tempat yang kecil-kecil gitulah gitu. Cuma itu tadi kan pertama modalnya gitu. Dan itu kan yang buat ngatur-ngatur ke itunya juga belum bisa banget, belum tahu caranya. Kalau tadi dibilang modal untuk bikin kemasan itu. Udah Mbak Herani mesti survei dulu nih berapa kemasannya itu seperti apa, terus harga kemasannya berapa, itu kan mesti dihitung. Iya, sama untung ruginya kan pastinya kan. Soalnya gini loh, yang kalau saya lihat, saya jujur dagang pakai plastik aja, kita 5.000 banyak, itu aja kita untungnya sedikit. Gimana pakai kemasan? Apalagi kan orang sekarang maunya kan murah, enak, banyak.
orang maunya murah banyak, jadi sama saya oke. Kita lihat ya ininya ya. Ini kita bungkus bumbu ayam, Mm-mm. ayam goreng yang nggak pakai cabai. Mm-mm. Biasa ini sih suka, dulu langganan saya pernah dibawa ke Jepang gitu, ke luar Jakarta pernah. Pernah ikut pelatihan digital online gitu nggak sih? Digital marketing online nggak sih? Nggak tertarik atau gimana? Belum, maksud waktu kayak ketampilan gitu saya belum tertarik. Belum Karena tertarik. Jadi saya sukanya otodidak, paling baca-baca di Google atau di mana gitu. Dari situ aja belum. Belum pernah sih Kak. Apa sih mimpi terbesarnya Mbak Herna nih untuk membuat bisnis ini tuh, apa sih mimpi terbesarnya? Mimpi terbesarnya bisa diketahui oleh pelanggan baik bukan di Jakarta maupun di luar Jakarta. Pengen diketahui nggak cuma di Jakarta tapi juga di luar Jakarta. Caranya untuk diketahui orang supaya bisa sampai banyak orang tuh gimana caranya? Ini kan jujur ya, ini kan usaha dari orang tua saya. Dulu orang tua saya bisa dikenal sampai di Jawa, bahkan saya bilang kan pernah dibawa buat di Jepang doang, itu dia pakai di sini bumbu sini. Cuman entah sekarang atau gimana, mendem lagi gitu. Kita pengen dibangkitin lagi kayak dulu ke orang tua saya. Caranya menurut Mbak Herna, kalau mau dikenal sampai banyak orang kenal, gimana caranya? Mungkin sih ini ya, ya itu tadi mungkin usaha dengan online, tampilan iklan di online gitu, sama mungkin pamflet dibikin panjang-panjang. Cuma kan di pasar gitu kan nggak enak ya, bingungnya itu doang. Oke, pamflet kayaknya nggak memungkinkan, tapi online bisa ya? Ya, Oke, berarti harus mulai apa nih supaya bisa dikenal kalau tadi? langkah saya pertama itu tadi mungkin promo-promo dari para pembeli dulu. Oke, promo dengan para pembeli. Contoh Promosi. promonya gimana? Kayak tadi gitu kan, misal contoh, Bu ini selain ada bumbu ada ini juga, coba ini kuat tahan berapa lama gitu kan. Itu sesuatu yang baru ya, kalau yang lama pasti mereka udah tahu gitu. Itu untuk yang lokal. Maunya Yang baru. tadi, oh yang baru. Pasti kan biasanya kan dari mulut ke mulut pasti kan bisa menyebar ya. Biasanya kan dari mulut ke mulut kan nyebar gitu. Mudah-mudahan sih bisa kesebar ke sana gitu. Itu aja sih, pertama promosi dari mulut ke mulut aja, dari pelanggan baru atau pelanggan lama kita coba. Tapi biasanya juga kayak gitu sih, dari mulut ke mulut biasanya. Mulut ke mulut. Terus ningkatin supaya sampai ke seluruh Indonesia, gimana caranya? Nah itu dia, saya belum ketemu. Belum ketemu caranya. Belum. Kalau orang mau dikenal berarti kan harus tampil, bener nggak? Betul. Nah, tampilnya gimana nih? Nah ini di sini nih. Jangan lupa mampir ke sini, bumbu ajinan nih. Nah, Ini mampir ke sini ya, numpung promosi. Di sini nih bumbunya nih ada nih. oke, berarti harus punya satu saluran, betul ya? Betul. Salurannya bisa dengan memanfaatkan media online. Punya WhatsApp kan? Punya. Nah, Tapi itu tadi saya nggak pernah jarang bergaul kok. Udah stuck di rumah sekarang, jadi susah lah. jarang bergaul. Terus caranya biar supaya orang bisa lihat, kan kalau misal WhatsApp kontak banyak tuh. Satu-satu japri capek. Nggak ada waktu tadi katanya. Terus cara yang paling efektif gimana? Kalian bikin YouTube. YouTube. Tapi Terus kan apa juga lagi? nggak juga susah. Apa lagi? Melalui OKOC aja deh. Oke, oce. Terus apa lagi tuh? Ditaruh di status, bener nggak? Oh iya, status. Gambar, foto nih, foto produknya mesti bagus nih difotoin, gitu kan ya? Nah itu tadi kan Nah, kendalanya, terus teman-teman saya dikit di kontak WhatsApp. Hitung kali kontak WhatsApp saya. Punya kerabat, keluarga. Punya. Nah, terus bisa dimaksimalkan nggak? Bisa. Cuman gimana ya? Susah kalau Oke. gitu sih. Wirausaha itu adalah yang bisa melihat peluang, gitu ya. Ini saran nih, sarannya Mbak Yu nih buat Mbak Hera adalah
Mbak Herna ya. Kan kita punya keluarga yang juga pasti akan mendukung Mbak Herna. Betul ya. Promosi lewat keluarga, titip lewat keluarga bisa nggak? Insya Allah. Bisa. Jadi kalau mau dikenal ada step-stepnya. Tadi mulai layani pelanggan dengan baik sehingga pelanggannya bisa lebih Puas, puas, balik lagi. Terus apa lagi? Promo ya kan ke sama menjaga kualitas rasa. jadi bisa ngepromosin ke teman-temannya, ke keluarganya, ke kerabatnya, betul ya? Nah setelah itu tingkatin lagi nih, itu kan baru lokal. Gimana cara tingkatinnya? Tadi manfaatkan media Iya. sosial, ya. Ikut pelatihan, banyak pelatihan. Kalau misalnya berkenan, ikut punya waktu kan dari jam 11 sampai dengan tidur pasti ada waktu kosong di mana Mbak Hera bisa Oh iya. belajar untuk mengupgrade gitu kan. Terus itu saran dari Mbak Yu. Ya, Iya, insya Allah. masih semangat nggak sih jalanin usaha? Masih lah pengen. Oke. Jadi tadi mimpinya adalah bisa dikenal. Cuma itu aja. Ya nggak juga sih, banyak sih. Mimpi besarnya Mimpi besar sukses. sukses. Ukuran Iya, suksesnya Kalau suksesnya ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin lah, gitu aja udah. ukurannya apa? Apa ya? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Nah, ini yang jadi kendala. Jadi ketika kita belum menetapkan apa mimpi kita, maka kita tidak bisa mencapai itu. Tapi kita harus punya tujuannya apa nih? Misalnya, sukses buat saya adalah punya uang 1 miliar gitu kan. Nah, berarti kan kita akan punya step-step nih supaya bisa dapat mencapai itu. Nah, berarti harus mulai men-setting goals-nya, men-setting apa sih mimpinya. Sekarang biasanya ini bersih habis gitu. Sekarang susah banget. Oke, tadi kalau mau mencapai itu harus punya mimpi. Betul. Mimpinya harus disetting, diucapkan. Saya mau supaya kios saya besar misalnya, atau saya tadi mau dikenal oleh orang se-Indonesia Raya bahwa saya adalah punya bisnis ini. Nah, itu kan harus disetting menurut saya. Iya sih. Kakak bisa kan? Jadi harus semangat nih Mbak Erna. Soalnya jiwa dagangnya belum terlalu luas saya. Oke, jiwa dagangnya belum terlalu luas. Untuk luas harus Banyak belajar. belajarnya mulai Mulai dari dini hari lah, dini sekarang. tepat ya, mau maju. Ya kan dulu saya kerja tadinya, jadi itu gantiin mama, jadi mungkin jiwa dagangnya belum ada kali. Nanti sedikit-sedikit akan mulai ya, mudah-mudahan ya. Saya doain deh biar Mbak Herna bisa punya bisnis yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Mau dikenal, tadi kan ucapannya adalah mau dikenal. Nah, mudah-mudahan dikenal dengan sebagai, yuk coba saya mau bantu Mbak Herna nih, mau dikenal sebagai Sebagai apa ya? Penjual bumbu penjual bumbu yang yang sukses. sukses, punya kualitas yang yang bagus. Oke, saya mau dengerin lagi coba. Ada apa tuh? Tadi saya mau Saya dikenal. mau dikenal. Saya lupa deh tuh. Oke. Jangan ketawa. Jangan tawa. Oke, apa nih goalsnya? Yuk, silakan. Saya pengen dikenal seluruh Indonesia dengan memiliki kualitas yang bagus. Apa yang dijual? Bumbu Oh. giling, cabai giling. Udah ada nama ininya? Nama usahanya udah ada? Bumbu giling cabai Haji Nani. Oke, bumbu giling Haji Nani. Berarti Mbak Herna pengen bumbu giling Haji Nani dikenal luas ke Indonesia sebagai bumbu yang punya. Kualitas. Oke, sekali lagi saya mau dengar. Kakak diulang lagi. Karena itu bisa jadi satu hal yang akhirnya tertanam kuat di dalam hati. Yuk, coba. Ya, saya ingin dikenal, jadi menjadi pedagang sukses. Ayo dong, semangat dong, ayo. Aduh, saya ingin dikenal menjadi pedagang bumbu yang memiliki kualitas bagus. Dan tadi Ayo yang Mbak Herna pengen apa gitu. kualitas yang bagus. Ulang lagi yang benar kalimatnya. Saya ingin dikenal. Ulang. 1, 2, 3. Saya ingin dikenal sebagai penjual bumbu giling yang memiliki kualitas bagus, pelayanan yang bagus, dengan memiliki apa ya,
Di mana? Di seluruh Indonesia. Jadi tepat sasaran ya. Mudah-mudahan sih bisa go internasional sih. Amin. Nah, itu kan jadi satu lagi tuh ketika Mbak Herna bilang, "Oke, saya mau dikenal di Indonesia." Kemudian terbuka lagi, "Oh enggak, saya mau dikenal secara internasional." Betul. Nah, berarti harus ada step-stepnya. Tadi udah sepakat akan Belajar kapan dari dini hari atau sekarang atau secepatnya. untuk bisa menjadi Sukses. sukses ukurannya. Ukurannya luas deh. Oke Mbak Herna, terima kasih banyak untuk waktunya. Alhamdulillah hari ini kita sudah ketemu dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat Amin, sama-sama. dari apa yang sudah tadi saya bicarakan. Yang saya kasih tahu ini atau yang saya coba untuk infokan ke Mbak Herna bisa menjadi satu hal yang dipikirkan ya. Kasih Mbak Herna atas kesempatannya. Iya, Assalamualaikum. Sukses selalu. Terima kasih. Oke, sahabat Mbak Yu Evi, kita sudah sama-sama bersama dengan Ibu Herna tadi, di mana beliau adalah salah satu pelaku UMKM yang menjual bumbu dapur. Tadi kita sudah dengarkan apa sih yang menjadi kendalanya dan juga apa yang menjadi harapannya. Dan mudah-mudahan UMKM di Indonesia bisa terus maju dan bertumbuh bersama dengan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan channel Mbak Yu Evi Menyapa di Warta Usaha. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Hari ini di dalam konten barunya dari Warta Usaha namanya Upbranding. Ini konten di mana kita akan melakukan coaching dan ngebahas seputar brand dengan teman-teman pengusaha yang ada. Nah, hari ini saya kedatangan tamu nih, narsum kita. Namanya Mbak Niar, dia pemilik usaha dari Batrisya Puding. Nah, pengen tahu kayak gimana? Yuk kita lanjut. Sore Mbak Niar, gimana kabarnya? Sehat coach. Yes, Baik, sehat. Oke, jadi so based on agreement kita kan coachingnya di hari ini tempat juga asik sih. Ya. Tahu dari mana? Dari temen sih sebenarnya dapat kayak bocoran gitu ya, ini ada kafe baru buka. So kan penasaran lihat di internet ya, lucu juga nih ya, gambar-gambarnya foto-fotonya lucu. Ya udah coba dulu sih. Itu oke juga. Nah tadi hampir nyasar ke sebenarnya ke tempat kuda. Iya. Oke, so kan basically yang ini kan stage 1 ya, tahap pertama. Jadi di coaching yang pertama ini pada dasarnya kita akan bahas brand canvasnya dulu. Jadi nanti bisnismu ku bedah dulu semuanya supaya nanti untuk kedepannya next stepnya itu semuanya enak lah. So mungkin Mbak Nia bisa ceritain sebenarnya bisnisnya ini apa sih? Kalau yang aku tahu kan bagian bisnis puding gitu ya. Normalnya aku mikir ya puding ya just puding gitu. Tapi mungkin ada something yang different gitu karena aku berarti kemarin agak spesial juga pudingnya. So bisa diceritain. Sebenarnya ceritanya agak lumayan panjang sih ya, cuman nggak boleh panjang ya sebenarnya. Jangan. Ada kan? Ya sebenarnya awalnya kan karena dari kondisi pandemi ini ya, biasanya sih banyak kegiatan di luar. Terus mikir-mikir nih kalau di rumah aja apa enggak gabut gitu ya, nggak ada kerjaan. Karena biasa di luar terus biasa lagi banyak kegiatan. Kepikir sih apa sih yang bisa dikerjain gitu. Nah melihat kondisi seperti ini kan biasanya bukan biasanya maksudnya yang paling dibutuhkan adalah konsumsi primer ya, makanan gitu. Pikir kenapa nggak bikin suatu bisnis yang di luar yang selama ini saya bikin gitu. Terus akhirnya diskusi sama teman, sama sahabat, sama teman lain juga. Pikir kenapa nggak sesuatu yang berbeda gitu. Makanan yang bisa bukan cuma hanya di perut tapi juga enak dilihat gitu. Terus juga utama adalah sehat gitu. Karena kan kondisi pandemi ini semua orang jadi concern sama kesehatan ya coach ya. Yes, banget. Nah, makanya saya berusaha untuk membuat sesuatu bisnis kuliner yang fokusnya sebenarnya di kesehatan sih coach. Oke, terus kalau
Aku sempat lihat pudingnya daun bunga itu beneran apa bohongan? Beneran dong, masih bohongan. Emang bisa dimakan? Bisa banget. Nggak tahu ya. Makanya Sama sama bunga di toko-toko memang. iya, itu mah enggak sih, sebenarnya ada spesial khusus jenis bunga namanya edible flowers. Nah itu tuh jenis bunga yang bisa dan aman dikonsumsi. Jadi memang perlakuannya beda secara hidroponik, kemudian perlakuannya juga memang khusus. Jadi nggak sembarang bisa dimakan sih, nggak seperti bunga itu. Lucu juga ya, ada bunga-bunga kayak baru tahun. Ya, Sebenarnya dari sisi apa nih hari ini dan puding yang menggunakan edible flower tadinya itu rasanya tuh apa sih? rasanya Pudingnya rasa bunga gitu. sebenarnya rasanya base-nya adalah puding susu ya coach. Oh, kayak Cuman puding normal. puding normal, cuman memang saya bikinnya adalah puding yang custom gitu. Custom yang memang didesain sesuai dengan permintaan customer. Jadi bisa dihias misalkan saya mau bunga jenis bunganya seperti ini, saya mau pakai buah jenis ini, combine dengan bunga itu bisa banget gitu. Oh, jadi sebenarnya fungsi tuh bunga tuh garnish kayak hiasan Iya. gitu, tapi bisa dimakan juga gitu. Betul, Coach, seperti itu. Nggak apa-apa. Ada beberapa jenis yang agak pahit, tapi yang lainnya sih enggak sih, biasa kamu kayak sayuran gitu lah Coach, kalau makan sayuran. Sayur mas. Ini kayak yang di salad gitu ya kan, di salad kadang-kadang ada yang pakai bunga gitu ya. Yes. Oke, so pada dasarnya nanti aku udah ngerti sih, udah kebayang berarti basisnya kan F&B ya, terus di arahnya mungkin masih di dessert saat ini. Cuma nanti kita akan bahas lagi sebenarnya cocoknya nih masuknya di market apa sih. Kadang-kadang bisa juga bukan market makanan, ternyata nanti bisa market gift atau market hadiah, karena tadi kan bentuk puding yang khusus ya, nggak levelnya puding gitu. Kalau orang puding kan yang ngeliat puding coklat ya udah nggak penting makan, tapi ini kan ada artnya di balik itu, ada seninya, ada hal-hal tertentu di balik itu juga yang nggak sederhana. Jadi mungkin bisa jadi gift sih. Nah itu mungkin opsi aja. Tapi sebelumnya aku mau nanya, ini kan awalnya kan dengan brand yang ada kan Patricia Kitchen ya, dan mau rebranding lah istilahnya kan gitu. Nah ini kita mau rebranding, so untuk bisa ngelakuin itu aku punya satu template di sini di depan, namanya brand canvas gitu. Nanti aku akan tanyain satu-satu, nanti dijawab aja sesuai dengan maunya jadi apa. Jadi kita berfokus pada ke depan, karena emang sesi coaching itu kita berfokus untuk mengarahkan si coach atau klien saya ini untuk mengarah ke depan gitu. Jadi kita fokus untuk perubahannya apa, nggak fokus tentang ya masalah atau kurang, tapi kita fokus perubahannya, karena nanti akan berbeda. Nah bisa diceritain nggak untuk brand yang baru ini apa sih visi-misinya? Jadi visinya itu apa? Ini kan goalsnya long term, berarti misi ini kan cara mencapainya step by stepnya. Kira-kira apa tuh di yang baru nih apa? Ya, isinya sebenarnya awalnya nggak muluk-muluk sih, aku pengen bikin sesuatu yang berbeda, yang juga bisa manfaatin orang lain gitu, yang bisa menyenangkan orang lain gitu kan. Orang dengan puding ini bisa experience-nya juga dapat gitu kan, terus dari segi rasa juga dapat gitu, terus bisa dia happy gitu ya. Tapi mungkin selain itu juga ya kedepannya sih bisa jadi berubah, visinya lebih jauh lagi ya. Mungkin bisa jadi sebuah perusahaan puding yang bisa lebih banyak berinovasi di segala macam gitu. Seperti perusahaan puding yang inovatif Ya, lah ya. bisa lebih. Ya tadi aku lupa nanya, jadi ini puding ada unsur healthy-nya atau maksudnya kan ya namanya puding atau dessert itu kan sering disebut dengan guilty pleasure. Nah ini apakah yang ini itu emang, kan tadi ada edible flower yang kalau nggak tahu saya tiba-tiba kepikiran logikanya melihat itu
salad itu sehat dan bunga-bunga itu kita bareng sama salad. Nah, apakah konsep healthy itu juga? Oh, ada banget coach, karena dilihat dari bahan bakunya sendiri kan, itu steamboat kan terbuat dari hampir ya, terbuat dari kelapa, itu gunanya aja udah banyak banget buat kesehatan. Dan kalau pilihannya memang di yang puding jenis buah bahan itu juga udah happy banget kalau coach kita ya. Ya itu sih yang lain-lainnya kayak misalnya puding coklat itu sih bisa bisa cuma jadi dessert setelah makan ya, tapi memang intinya adalah saya bisa membuat suatu bentuk puding yang bisa menyehatkan itu sih pengen. Bayang sih kayak gitu ya. Tapi ada unsur healthy-nya juga ya. So, ya sebenarnya sih basically kalau lihat momentum sekarang lagi pandemi begini, memang masuk di F&B sih normalnya orang. Tapi kalau saya lihat dari bentuknya yang memang ya secara mata itu visualnya cantik ya, istilahnya secara makanan tuh dilihat cantik gitu, kayak dipakan tuh sayang gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan nanti untuk masuk ke pasarnya pasar hadiah. Ya kayak orang bawa seserahan tuh bisa ada kue, nah kalau itu digantikan dengan puding yang cantik itu kan juga bisa, plus ada healthy-nya itu menjadi value yang bisa ditambahkan ke situ. Oke, kira-kira untuk si puding ini sendiri apa keywords yang bisa dipakai? Keywords apa yang nantinya akan keluar? Artinya kata-kata yang akan tersebut nantinya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan SEO, akan berhubungan dengan berbagai macam konten dan sosial media ketika berjalan, dan dalam membangun brandnya keyword ini juga harus menjadi patokan apa yang bisa menjadi keyword si bisnis ini. Salah banyaknya ya, bisa ada keywordnya healthy, kemudian premium, pasti, terus dari segi bentuknya juga good cooking, terus dari segi rasa juga enak ya, delicious gitu. Kemudian apa ya, elegance mungkin ya, jadi memang kesananya rencananya mau bikin puding yang benar premium, kan pengen juga tadi ya seperti Coach bilang ya, dibikin seperti gift itu kan akan sangat bagus bila packagingnya itu dibikin bagus banget gitu, elegance bagus ya. Kalau secara desain apakah diproduksi akan kayak massal gitu, kayak misalnya di toko kue kayak Harvest gitu kan, dia punya satu model dipajang dan orang bisa pesan itu berulang-ulang, atau memang ini itu tipikalnya benar-benar custom, jadi ya setiap orang punya their own thing gitu, apa gitu atau gimana? Awalnya beda ya dari yang sudah ada gitu, artinya kalau orang bisa punya keinginan sendiri yang bisa diwujudkan, itu rasanya kan punya experience yang berbeda ya Coach ya. Jadi mungkin saya sih lebih mengarah ke custom aja Coach, karena ya beberapa yang sudah sempat saya buatkan juga dari yang minta gitu, saya maunya begini, saya maunya begini gitu. Mungkin menurut dia adalah suatu kebanggaan saat berbeda sama yang lain gitu. Berarti ya limited banget ya, karena dia custom berarti setiap orang. Oke. Kalau secara, nah ini kalau tadi ngomong keyword yang kita pakai, nah sekarang ngomong keyword yang nggak pengen terucap. Ketika ini tersebar kabarnya, tersebar kabar di sosial media, ada di sini. Nah, apa kata yang nggak mau terucap untuk si yang bilangnya apa ya, norak gitu ya, norak, terus murahan gitu, itu udah biasa aja gitu, makanya banyak seperti itu. Kemudian bentuknya juga yang natural itu kayaknya nggak mau deh ada kata-kata seperti itu. Nah, kenapa aku nanya seperti ini? Karena pada dasarnya itu nanti akan menjadi kata yang menjadi lampu merah ketika nanti brand ini menjalankan brand activation, artinya secara kontennya nggak boleh sampai terkesan kata-kata yang tadi, makanya tadi aku nanya keywordnya apa, terus yang nggak boleh tersebut ya apa. Nah itu terus kalau secara karakteristik si brand
apa yang mau terasa dari orang. Jadi kalau kayak orang karakter kan, karakter orang, nah kira-kira si branding ini kalau menjadi karakter itu seperti apa? Karena di era sekarang, terutama di after pandemic ini, ya brand yang bisa survive atau brand yang akan bisa sukses itu brand yang bisa terasa human, more human. So that's why aku nanya karakter apa yang nanti mau kita bangun. Tapi lebih ke arah beauty ya. Karena memang saya konser di performance lalu dia membuat satu produk yang kelihatan tuh smart ya, nggak bisa susah diduplikasi orang lain gitu. Jadi ya itu tadi ya, namanya keunikan tersendiri yang orang susah untuk meniru gitu. Berarti ada smartnya karena menginvolve apa di dalamnya dalam positioning atau ngatur gunanya lah ya. Mungkin kalau saya ngerjain itu nggak tahu sih apa sih. Saya nggak Oke, ya kan itu kan butuh art ya, nggak semua Iya. orang. Yang ketika ngomong art berarti kan ada taste, ada feel, ada emotion, dan ya itu udah good enough sih, karena memang brand pada dasarnya kita berbicara tentang experience. Brand itu bicara bagaimana membuat orang merasakan sesuatu gitu, merasakan something. So ya mungkin itu bisa jadi. Oke, terus kalau secara message nih, apa sih sebenarnya message yang mau disampaikan dari si brand diri ini, dari si puding ini tuh kalau keluar tuh apa pesan yang mau disampaikan si puding ini kepada the customer, stakeholders-nya juga semuanya? ya bahwa puding bukan seperti apa yang selama ini sudah dikenal. Jadi yang saya buat dia ada message di situ bahwa jika mengkonsumsi puding ini bisa mengubah mungkin salah satu dari habit mereka. Jadi pola makan misalnya. Jadi pola makan sekarang kan karena sudah pandemi gini ya, jadi orang mulai aware lagi. Nah sebenarnya kan dari dulu tuh seharusnya slogan untuk hidup sehat udah harus diterapkan. Cuman sekarang karena momennya pas, jadi saya pengen sampaikan lagi bahwa ini harus jadi suatu produk yang bisa menyeimbangkan di bidang kesehatan, terutama pola makannya gitu. Mungkin bisa mengisi bagian dari pola makannya. Kemudian juga bahwa makanan itu ternyata bukan cuma bisa mengenyangkan aja sih, sebenarnya juga bisa memuaskan gitu ya, memuaskan konsumsi ya. Dia bukan cuma dapat kenyangnya gitu, tapi dapat juga happiness-nya gitu. Dapat kebahagiaan dengan ada yang konsumsi gitu. Salah satunya kayak gitu sih. Nah, oke, berarti ini juga sekalian balik ke gara-gara ngomong itu, kepikiran mitos tuh. Katanya kalau makan agar-agar, agar-agar atau ya puding atau segala macam tuh bisa ngademin perut ya. Gitu, katanya. Iya, bukan cuma mitos sih. Itu kalau habis makan bakso gitu kan biasanya kalau cewek-cewek kan senang tuh makan bakso buat sambal. Ya kan, terus habis itu makan puding itu bisa ada. Itu emang mitos atau exactly seperti itu? Iya benar memang. Karena memang bahan dasarnya kan untuk kembali lagi ke dasarnya itu ada salah satu bahan dasar yang bisa membuat perut menjadi lebih dan apalagi habis makan bakso yang pedas begitu kan lambungnya jadi kolot panas juga merasa panas ya. Itu bisa, tapi emas ada berjarak konsumsi Oh, itu memang ada. tapi bener ya, itu bukan myth ya, bukan mitos ya. So dari situ message ya. Berarti kalau aku lihat tadi dari karakternya, bentuknya kayak smart, beauty, yang seperti itu, terus messagingnya juga lebih ke arah perubahan, lebih ke arah lifestyle yang healthy. Otomatis kalau kita ngomong brand voice atau bagaimana sih brand ini bicara di publik, ya terutama kalau sekarang sosial media, ya, berarti bahasa seperti apa yang akan dipilih? Karena kalau smart kan cenderung sophisticated. Apakah kamu memilih itu atau mungkin yang lain, mungkin kayak it's more grounded atau more simple, atau mungkin pengen bahasa yang
scientific atau bahasa dapur banget. Nah, kira-kira apa yang dipilih sebagai choice of voice? Saya sih lebih ke simpel ya, Oh, simpel, karena oke. media sosial itu kan yang baca banyak banget kalangan orang yang daerah, orang Western, misalnya. Jadi cuma yang simpel, yang mudah dicerna, mudah mengakui gitu. Ya, simpel tapi juga nggak orang yang balik lagi. Kalau bisa sih to the point, gitu, langsung kena ke message yang sih sebenarnya gitu ya. Lebih straightforward aja gitu ya, and make it simple. Oke. Nanti jadi mau nanya, apa sih yang menjadi alasan gitu atau cerita apa yang backgroundnya lah gitu. Kenapa akhirnya memilih si puding yang spesial sih? Sebenarnya awalnya sih nggak nyangka juga bisa mulai ke puding ya, tapi memang dari dulu tuh senangnya makanan-makanan yang ke dessert ya. Jadi di keluarga juga gitu, kalau misalnya ada yang menyediakan konsumsi itu biasanya saya kebagian yang dessertnya gitu, kayak bikin salad, bikin puding kayak gitu. Jadi pikirnya ya sudah hal-hal yang lebih gampang dibikin gitu, tapi gampang nggak gampangan gitu loh Mas ya. Karena itu juga kan butuh tadi skill ya untuk kita bisa membuat puding itu jadi lebih menarik, lebih bagus gitu. Yang penting salah satu passion saya juga di situ adalah art decor ya. Itu sih nggak sengaja sih sebenarnya, mungkin di alam bawah sadar saya punya pengen seperti itu gitu, tapi entah kapan terwujud gitu. Mungkin di sini waktunya ya kita di puding ini, karena itu juga nggak sengaja ya. Kok bisa tiba-tiba kebentuknya begitu, tiba-tiba maksudnya tuh jadi gini ya, kayak dulu apa yang saya mau gitu. Terus itu sih kurang lebih. Jadi ada background, senang dengan dekor, senang yang cantik-cantik. Kalau senang banget. Sama kalau saya. Oke, kalau gitu kita ngomong visual sekarang. Artinya ketika nanti sudah jadi produknya dari packaging semuanya gitu, yang diharapkan kayak kita beri warna. Apa warna yang akan dipilih yang kira-kira bisa merepresentasikan keywords yang tadi, karakteristik yang tadi, dan message itu kira-kira apa warna yang menjadi pilihan. Ini bayangan aja, cuma nanti di next session aku akan bahas lebih ke using color psychology dalam desain dan marketing untuk memang dapat warnanya lebih yang terbayang sekali di banyak. Sebenarnya sih senangnya ke arah pastel ya Coach. Sebenarnya kalau arah pastel di beberapa bunga yang saya pakai juga banyak itu warna pastel. Yang bright itu ada jarang, tapi nggak untuk kemungkinan juga sih kalau yang bright itu nanti dipakai sebagai salah satu warna di puding ya, atau jadi logo gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Cuma nanti kita lihat Kalau preference benar-benar spesifik preference colornya apa? Biru, merah, pink, orange. Karena kalau pastel itu banyak banget yang semua ada pastel itu kan tone. Lebih ke arah pink dan ungu ya. Pertama itu sih. Pink dan ungu. Apa alasannya? Apa karena cewek? Iya karena cewek banget sih pertama ya, pasti cewek banget. Kemudian juga warna itu apa yang kan siapa nggak salah ya. Yes. Terus warna putih juga suka sih kalau di mix dengan warna tadi tuh oke banget sih menurut saya. Putih, pink dan purple. Nanti kita explore, artinya kan nanti dalam ketika kita bicara nanti brand identity, aku akan bicara nanti logo semuanya memang itu kan on the next ya. Ini aku perlu ini dulu untuk nanti oke, kalau jenis huruf. Nah, huruf seperti apa yang dibayangkan kalau menjadi nanti jadi kayak logo atau jadi pamflet ya, apapun yang menempel, informasi yang menempel pada si packaging produk itu ataupun di sosial media, huruf seperti apa? Sambung atau cetak? Seperti itu lebih ke sambung ya. Sambung. Kalau cetak
agak sedikit kaku sih sepertinya ya. Jadi pakai sambung dulu ya. Sambung ya, tebal tipis. Mungkin bisa ada yang tebal, ada yang tipis bisa nggak ya mix gitu? Ada beberapa huruf yang jenisnya kayak gitu. Nanti ya pokoknya penting kan sambung, terus kombinasi tebal tipis. Nanti kan bisa jadi versi beberapa. Terus kalau lining nih, ngomong garis-garis kadang-kadang di setiap tulisan tuh ada garis. Bisa gitu ya? Ya garis yang senangnya garis yang seperti apa? Yang tebal straight. Jadi dari tebalnya dulu tebal tipis senangnya apa? Tebal tipis sih, tapi yang kalau katanya memang pas Yang ya. garis tebal atau garis tipis? garis. Kalau garis tebal ya anggap tebal ini kan. Kalau tipis ya kayak garisan pensil gitu atau kayak stabilo tuh itu namanya tipis tuh garis gitu. Kalau Garis tipis sih seperti itu tipis. ya. Kalau garisnya bentuk garis yang wavy, yang melekuk atau senang yang straight up gitu. Melekuk-lekuk oke. Melekuk. Ya berarti kayak Victorian gitu ya. So aku coba sum up ya dari yang tadi ada nih udah aku catat di dalam templateku, nanti dirimu aku kasih kopinya. Jadi nantinya akan jadi puding, bentuknya memang puding custom. Terus tadi ada masukan mau mencoba masuk ke dalam pasar gift karena emang ini custom dan bukan puding biasa ya, memang pudingnya dibuat khusus, jadi made by order benar-benar, jadi memang tidak ada stok ya, jadi memang made by order. Keywordnya tadi udah saya dapat tuh, ada kata healthy-nya, ada kata beauty-nya, terus ada kata elemen-nya juga. Jadi saya ngeliat di sini menekankan healthy dan beauty-nya ya. Ada dua kombinasi ini di packaging dalam sesuatu yang elegan. So cara karakteristik berarti akan menggambarkan something yang smart, karena on the design itu pasti ada hitungan tertentu, ada hitungan seni tertentu. Terus juga ngomong beauty berarti secara tampilan dari bentuk akhir dan packagingnya nanti itu mengharuskan harus benar-benar bagus, kan? Terus nah kata-kata yang nggak boleh kena tuh murah, norak, itu nggak boleh terbayangkan ketika orang melihat si puding ini atau si brand ini. Terus nanti dalam wording ya, pemilihan katanya itu simple, to the point, dan bahasa sekarang tuh snackable. Jadi bahasanya mudah dicerna. Jadi kalau nanti bikin kayak di Instagram, bikin apa sih carousel gitu, nah bahasanya kalau dari itu bahasanya benar-benar snackable. Jadi orang sambil jalan baca dia paham. Nah itu kenapa tadi saya tanya fruition kayak apa, pengaruhnya sampai ke situ. Terus juga secara message tadi ya healthy lifestyle-nya, terus juga itu sebenarnya kunci sih, healthy lifestyle sama tadi pola makan ya. Pola makan karena ini kan kalau tadi aku lihat ternyata ada value yang tadi aku bisa dapat dari sini, melihat bahwa selain ini bisa merubah pola makan, tapi ternyata bisa juga menggilir energi. Artinya kan unsur healthy tadi bukan cuma sekedar gimmick, tapi memang benar-benar secara fungsional si puding ini bisa menjadi seperti itu. Terus secara story tadi memang ya karena memang suka dekoratif juga, terus mencari apa ada keadaan pandemi ini, berarti konsep tentang health ada juga gitu kan, dan juga pengen apa nih melakukan sesuatu yang produktif lah, pengen punya bisnis, punya produktif. Jadi story behind it adalah dari situ. Terus secara visual nanti ini di submit ya contoh-contoh kayak apa sih yang dirimu mau supaya aku dapat gambaran, karena kepala aku sekarang udah punya gambaran tapi belum tentu sama, jadi emang perspektif ini harus disamain dulu. Nah tapi tadi aku dapat dari warna itu warna-warna pastel, namanya warna-warna yang punya kesan soft, berarti terus tadi ada pink, putih, dan ungu. Nanti mungkin akan coba dieksplor, dan aku kalau eksplor nanti biasanya aku kasih itu bukan sekedar warnanya kayak warna ini ya, tapi nanti warnanya ada kodenya, ada kode warnanya namanya color palette, supaya kemanapun nanti kalau diproduksi
itu nggak salah kalau cetakan, karena dia udah punya warnanya clear, walaupun di layar komputer nggak sama nih yang di motor, ketika begitu kecetak itu warnanya pasti jadi seperti itu. Nah ya, makanya aku baru rekomendasi nanti ada kodenya RGB-nya berapa atau CMY, karena waktu pakai itu. Terus secara huruf juga nanti bentuknya huruf sambung semuanya, dan nanti tinggal dicari bentuknya apa. Terus secara garis juga garis-garis yang tipis, dan gaya garisnya ini kayak Victorian style. Jadi bukan yang terlalu melengkung, tapi ya sedikit ya lekukan yang ini balik lagi sama tadi ya, balik ke beauty lah ya. Terus ya girly ya cewek, beauty yang elegan ya Victorian, gaya Victorian. Nah kalau desain bahasanya ya Victorian. Oke, ya, berarti itu yang udah aku bisa dapat. Nanti dari sini aku akan olah menjadi beberapa suggestion dari brand identity-nya. Nanti akan aku send via email setelah ini jadi, karena ini aku ambil dulu, aku bawa ke tim. Cukup sih. Akan ada beberapa form yang aku kirim ke dirimu untuk next step, lanjutan turunan dari sininya. Jadi nanti dibikin lebih detail lagi, cuma kita kasih form untuk diisi dulu, nanti di next sessionnya di minggu depan ya. Dengan minggu depan kita membahas itu lebih jauh lagi sih, lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Masih sudah cukup. Ya nanti kan juga brand identity-nya draftnya udah jadi, draftnya udah kelihatan, sekalian dilihat bener begini nggak sih, kadang-kadang kan ya karena itu bayangan kan dirimu dan dirimu kan beda nanti persepsinya, apalagi aku cowok punya persepsi bagaimana terhadap ini semua, nanti begitu jadi bukan gini loh, maksud aku gini, nah itu seperti itu. Jadi bukan kadang beda, selalu beda, selalu beda, karena kan beda perspektif. Oke, kalau gitu karena session kita ended di sini. Ya mungkin habis ini kita bisa ngobrol santai macam, dan mungkin ya tinggal see you next week sih. Berarti habis itu Ada PR-PR? nanti ada PR, pasti ada, tenang aja, jangan takut nggak dapat PR, pasti dikasih PR, tapi aku kan. Oke, kalau gitu ini end daripada coaching session kita. Thank you banget untuk waktunya, thank you banget untuk mengizinkan aku mengeksplor Maria lebih dalam, dan hopefully ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik di depan. Ya, saya juga terima kasih Coach bisa dapat bimbingan coaching gini, semoga apa yang selama ini saya harapkan itu bisa terwujud ya, karena selama ini masih dalam penganangan saya sih pakai gini, tapi kayaknya susah banget ngejalin gitu, gimana caranya gitu. Kita wujudkan lah gitu. Oke, kalau gitu thank you Mbak Nia. Sama-sama Pak. Nah, seru banget kan tadi. Nah, pasti pengen tahu lagi kan, pengen dengar lagi dari teman-teman entrepreneur lainnya, dari wirausaha lainnya, dari jenis bisnis yang lainnya. Nah, kalau gitu check it out aja dan tunggu next episode.